Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas hari ini. Semoga tetap diberi kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri sudut berelasi ya. Kalau kemarin sudut istimewa itu antara 0 sampai 90 ya. Kalau sudut berelasi itu nanti kita bisa mencari besar sin, cos, dan tan dari sudut yang lebih dari 90 sampai dengan 360 ya. Kita bisa mencarinya ya dengan materi ini. Langsung saja ya. Jadi satu koordinat ya itu membagi menjadi 4 koordinat sumbu koordinat itu membagi koordinat kartesius menjadi 4 ya. Yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi sumbu koordinat ini ya membagi koordinat kartesius menjadi 4 yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Yang biasa kita gunakan adalah kuadran 1 ya, kalau di mencari luas atau apa itu ya. Jadi ada 4 kuadran. Nah, kuadran 1 itu sudut antara 0 sampai dengan 90 derajat. Ya, jadi 0, 30, 60, 35 semuanya ada di kuadran 1. Kuadran 2 itu antara 90 sampai dengan 180. Kuadran 3 itu antara 180 sampai dengan 270. Kuadran 4 itu antara 270 sampai dengan 360 ya. Jadi segini itu 90 ya. Nah, ini sudut 90 derajat. Kalau ke sini ya itu 180 derajat. Kalau ke sini berarti 720 derajat. Kalau ke sini berarti 360 derajat. Ya, mengukur sudut itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi ke sini ke kiri ya, ke kiri ya. Sudut terkecil itu ke kiri. Nah, yang akan kita belajar di sini yang harus kalian ingat ya, inti yang pertama ini tadi ada 4 kuadran. Kemudian sudut yang membaginya. Sudut 0 sampai 90 ada di kuadran 1. 90 sampai 180 kuadran 2. 180 sampai 170 kuadran 3. Dan 270 sampai 360 kuadran 4. Jadi kalau Mbak Alfi bertanya, sudut 300 di kuadran berapa? Kuadran 4, gitu ya. Nah, ya. Untuk kuadran 1, sifat dari kuadran 1 adalah sin, cos, dan tan dari sudut di kuadran 1 itu semuanya positif. Hasil sin, cos, dan tan dari sudut di kuadran 1 hasilnya positif. Kalau di kuadran 2 ya, yang positif itu hanya sin. Jadi kalau cos dan tan itu nanti hasilnya negatif ya. Kemudian kalau kuadran 3 itu yang positif hanyalah tan. Jadi sin dan cos itu negatif. Kuadran 4 yang positif hanyalah cos. Jadi tan dan sin itu nanti negatif. Ini harus dipegang dan selalu diingat. Jadi yang positif kuadran 1 semuanya. Positif kuadran 2 hanya sin. Kuadran 3 hanya tan. Kuadran 4 hanyalah cos. Ya, ini harus dipegang. Nah, selanjutnya kita akan bahas per kuadran ya. Kuadran 1. Di kuadran 1 ya, sin alfa, cos alfa, tan alfa ya. Itu seperti biasanya sudut istimewa itu loh ya. Sin alfa sin 60 ya sin 60 tetap ya. Sin 60 berarti berapa? Ini contohnya. Sin 60 ya setengah akar 3. Sin tan 45 ya 1. Cos 30 ya setengah akar 3. Karena semuanya positif, semuanya tetap kalau di kuadran 1 ya. Selanjutnya kuadran 2. Kalau kuadran 2 ini yang harus kalian pegang hanyalah, ini rumusnya tidak perlu dihafal ya, tidak perlu. Yang harus kalian pegang yang pertama adalah yang positif hanyalah sin, yang lainnya negatif. Gitu ya. Kalau ada sudut di kuadran 2, ubahlah ke bentuk 180 kurangi alfa. Yang dipegang adalah ubahlah ke bentuk 180 kurangi alfa. Sudah. Kalau kuadran 1 itu tetap, kalau kuadran 2 ubahlah menjadi 180 kurangi suatu sudut atau alfa itu ya. Contohnya, Bu Alfi punya sudut 120 ya, sin 120 ya. Sin 120 kan tidak ada di sudut istimewa ya. Jadi kita harus lihat dulu 120 kuadran berapa ya? Oh, kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu caranya adalah ubahlah ke 180 kurangi sesuatu.
ya. Jadi 120 itu 180 kurangi berapa? Oh, 180 kurangi 60. Jadi sin 120 diubah menjadi sin 180 kurangi 60. Maka hasilnya adalah sin 60. Kita ambil ini loh yang belakang ini. Kita ambil sisi ini. Jadi sin 120 sama dengan sin 60. Positif apa negatif ya? Sin di kuadran 2. Oh, positif, maka ini tetap positif. Jadi sama dengan setengah akar 3. Itu ya. Kuncinya adalah ubahlah ke 180 kurangi sesuatu atau kurangi alfa. Yang kedua, tan 135. 135 di kuadran berapa ya? Oh, kuadran 2. Nah, jadi kuadran 2 ubahlah ke 180 kurangi sesuatu. 135 itu adalah 180 dikurangi berapa ya? Kurangi 45. Maka tan 135 sama dengan tan 45. Kita lihat tan di kuadran 2 positif apa negatif ya? Oh, negatif, maka kita tambahkan tanda negatif. Maka hasilnya adalah negatif 1. Begitu ya, untuk kuadran 1 dan kuadran 2. Selanjutnya adalah kuadran 3. Kuadran 3 itu yang positif hanyalah tan ya. Nah, kalau kuadran 1 tetap, kuadran 2 kuncinya adalah ubah ke 180 kurangi sesuatu. Kalau kuadran 3 ubah ke 180 tambah sesuatu. Tambah ya, tambah sesuatu atau tambah alfa. Contohnya sin 240. 240 itu kuadran berapa ya? Oh, kuadran 3. Maka kita ubah ke 180 tambah sesuatu. 240 itu 180 tambah berapa ya? Tambah 60. Maka hasilnya adalah sin 60. Kita lihat kuadran 3 yang positif siapa? Tan. Maka di sini sinnya negatif, dikasih negatif. Maka hasilnya min setengah akar 3. Sekarang tan 225. 225 kuadran berapa? 3. Berarti kita ubah ke tan 180 ditambah sesuatu. Tambah berapa ya? 45. Maka tan 225 sama dengan tan 45, hasilnya 1. Tan positif ya, maka dia tidak ada tanggal negatifnya. Seperti itu kuadran 3. Ya. Kalau kuadran 1 tetap, kuadran 2 kuncinya ubah ke 180 kurangi sesuatu. Kuadran 3 ubah ke 180 tambah sesuatu, ya. Sekarang kuadran 4. Kuadran 4 adalah ubah ke 360 kurangi sesuatu. Rumusnya tidak perlu dihafal, itu saja. Kalau kuadran 1 tetap, kuadran 2 180 kurangi sesuatu, kuadran 3 180 tambah sesuatu, kuadran 4 360 kurangi sesuatu. Kita lihat sin 300 kuadran berapa Bu? Kuadran 4 ya, maka kita ubah ke 360 kurangi sesuatu. 300 itu 360 kurangi berapa? Kurangi 60. Maka sin 300 sama dengan sin 60. Hasilnya adalah karena kuadran 4 yang positif hanyalah cos, maka di sini ada minnya. Jadi min sin 60 hasilnya min setengah akar 3. Sekarang cos 330 kuadran 4, maka kita ubah ke cos ini salah ya, ini salah ya, ini salah. Harusnya cos 360 kurangi 30 karena 330, maka 360 kurangi 30, maka di sini cos 30 ya. Positif karena kuadran 4 yang positif adalah cos. Jadi ini cos 30 sama dengan setengah. Ini diubah nanti ya. Seperti itu kuadran 1 sampai kuadran 4. Yang harus kalian ingat yang pertama tadi apa? Kuadran 1 itu sudutnya 0 sampai 90. Kuadran 2 itu 90 sampai 180. Kuadran 3 itu 180 sampai 270. Kuadran 4 itu 270 sampai 360. Nah, nanti kalau kalian misalkan 90 pas batas-batasnya 270, 180, kalian bisa gunakan kuadran 2 ataupun kuadran 3. Sama ya, tinggal pilih saja. Nah, kemudian yang harus diingat yang kedua adalah kuadran 1 sin cos tan positif semua. Kuadran 2 yang positif hanyalah sin. Kuadran 3 yang positif hanyalah tan. Kuadran 4 yang positif hanyalah cos ya. Yang diingat ketiga, kuadran 1 sudutnya tetap. Kuadran 2 sudutnya dibuat 180 kurangi sesuatu. Kuadran 3 sudutnya diubah menjadi 180 tambah sesuatu. Kuadran 4 sudutnya diubah menjadi 360 dikurangi sesuatu. Seperti itu ya. Nah, untuk kali ini ada tugas portofolio untuk kalian ya, tugas portofolio. Jadi tugasnya adalah ini kalian harus melengkapi semuanya. Jadi ini sin 0, cos 0, tan 0. Sin 135, cos 35,
tan 135. Diisi tabel ini sampai selengkap mungkin. Kemudian cara pengerjaannya ditulis di halaman yang lain, tabelnya nanti dihias yang sebagus mungkin ya. Kemudian yang dikirim di Classroom hanyalah tabelnya. Tapi untuk cara pengerjaannya wajib ada di buku kalian ya. Selamat belajar. Ya, ini tugasnya nanti Bu Alfi akan